for launch in 3, 2, 1. 107.7 MMTC Radio. The Next Generation Channel. Top Report MMTC Radio. Banjir pasang air laut atau rop meluas yang rekan Maul ya. Ya teaser, jadi keadaan di sini peserta sudah mulai ramai dan pesertanya ada 75 kontingen. Top Report kini hadir 3 kali dalam sehari, setiap jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Menyajikan berita regional, nasional, dan internasional. Hanya di 107.7 MMTC Radio. The Next Generation Channel. Sesaat lagi Anda menyimak Top Report. Dipancarkan langsung dari Student Center Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta 107.7 MMTC Radio, The Next Generation Channel. Selamat siang teaser, Top Report edisi Kamis 21 Mei 2020 kembali hadir. Bersama saya Zara Jinan, inilah Top Report selengkapnya. Sari Berita. 300 karyawan pabrik rokok di Tulung Agung jalani rapid test. Rumah sakit rujukan corona tak kunjung tersedia di Kabupaten Lebong. Lakukan penyekatan arus mudik, Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung tempel stiker. Teaser, berita pertama datang dari Kota Bandung. Angka kejahatan dan kriminalitas semakin meningkat di masa pandemi COVID-19 ini. Pencurian dan pembegalan bisa terjadi di mana saja. Selain itu, kasus KDRT juga meningkat semenjak kebijakan work from home diberlakukan. Teaser, kami sambungkan Anda dengan reporter kami Rahma yang akan menyampaikan lebih lengkapnya. Silakan Rahma laporannya. Iya, teaser pasca diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di beberapa wilayah di Indonesia, ini angka kejahatan meningkat. Nah, berdasarkan evaluasi kepolisian bahwasannya untuk keseluruhan wilayah baik yang melakukan PSBB atau tidak, namun rata-rata ini kejahatan meningkat hingga 11,80%. Sementara itu untuk tindak kejahatan memang bervariatif, penjarahan kejahatan seperti penjarahan di toko dan pembegalan atau kejahatan jalanan lainnya ini marak terjadi. Sementara itu, kepolisian menyatakan hingga kini sudah melakukan berbagai upaya seperti menurunkan tim khusus untuk mengawasi wilayah-wilayah yang rawan akan tindak kejahatan dan kriminalitas selama pemberlakuan PSBB. Dan berikut adalah pernyataan Kepala Bagian Penerangan Umum Humas Polri atau Kabag Penum Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra. Upaya pencegahan preventif. Secara prinsip, preventif ini adalah meningkatkan kehadiran kepolisian di daerah tersebut agar terjadi upaya pencegahan di mana niat dan kejahatan itu. Ya, teaser, selain pencurian dan pembegalan, tindak kejahatan seperti kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT ini meningkat khususnya di Kota Bandung. Polrestabes Bandung menyatakan mereka sudah mendapatkan laporan setidaknya 7 kasus KDRT yang terjadi selama masa PSBB dan work from home berlangsung. Menurut Komnas Perempuan, banyaknya KDRT terjadi pada wanita ini karena diadakannya work from home dan juga wanita yang harus melakukan peran ganda di rumah, apalagi bagi mereka yang sedang bekerja. Dan salah satu faktor yang paling besar pengaruhnya adalah suami yang terkena PHK atau pengangguran. Ini psikologisnya terganggu sehingga melampiaskannya dalam bentuk kekerasan kepada wanita. Dan berikut adalah pernyataan dari konselor Yayasan Pulih dan International Wellbeing Center Nur Hidayati Handayani. Orang juga mengalami dampak dari peraturan PSBB ini. Misalnya, banyak keluarga yang sumber penghasilannya menurun atau bahkan mereka kehilangan pekerjaannya sehingga
Kejahatan di masa-masa PSBB ini dipengaruhi oleh beberapa faktor dan banyak pula pihak yang menyatakan pembebasan napi merupakan salah satu yang menjadi faktor paling berpengaruh. Namun faktanya memang ada beberapa tindak kejahatan yang dilakukan oleh napi asimilasi. Namun itu bukan faktor utama. Faktor utamanya diduga karena banyaknya PHK yang dilakukan di beberapa perusahaan-perusahaan menyusul adanya kebijakan PSBB yang membuat sebagian ekonomi ini lumpuh. Rahma Fauziah, Bandung, Jawa Barat, kembali ke MMTC Radio. Teaser, berita kedua datang dari kota Tulung Agung. Ratusan karyawan pabrik rokok di Tulung Agung jalani rapid test. Bersama reporter kami Alif, kita ikuti laporan berikut ini. Ya Alif, bagaimana kondisi di Puskesmas Bangunjaya saat ini? Ya, baik teaser, saat ini saya berada di Puskesmas Bangunjaya, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, di mana rapid test tahap kedua karyawan pabrik rokok Simustika dilakukan. Tepat di belakang saya masih terlihat beberapa petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung baru saja selesai melakukan rapid test kepada sekitar 30 karyawan pabrik rokok. Menurut Didik Eka selaku petugas siaga COVID-19 Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, untuk tahap kedua ini seharusnya diikuti oleh 170 karyawan pabrik. Namun hanya karyawan yang berKTP Tulungagung yang datang ke Puskesmas Bangunjaya ini. Dan berikut pernyataannya. Seluruh karyawan, namun tidak kita pusatkan di lokasi pabrik rokok, namun kita ambil yang terdekat yaitu di Puskesmas Bangunjaya. Dengan pertimbangan apa saya tidak tahu, yang jelas karyawan rokok yang bukan berdomisili di Tulungagung tidak datang. Yang datang hanya berKTP Tulungagung sekitar 30-an sekian. Dan hasil rapid test hari ini dengan karyawan yang berKTP Tulungagung ditemukan 7 positif rapid test. Baik, kisah sebelumnya pada Rabu kemarin ratusan karyawan pabrik rokok Simustika menjalani rapid test tahap pertama yang dilakukan oleh gugus tugas COVID-19 Kabupaten Tulungagung. Dan dari 246 karyawan, 17 diantaranya positif rapid test. Menurut tim pencegahan gugus tugas COVID-19 Tulungagung, Dr. Ana Prapti, rapid test tahap pertama ini difokuskan kepada karyawan yang satu blok, dengan salah satu karyawan pabrik rokok yang berinisial H yang sebelumnya sudah berstatus sebagai pasien dalam pengawasan atau PDP. Berikut pernyataannya. Kami masih kembangkan mereka kontaknya dengan siapa saja. Jadi karena dari hasil tracing yang kita lakukan, ternyata mereka pulang pergi itu juga diantar bisnya perusahaan. Di mana di dalam bis perusahaan itu yang naik di sana tidak hanya yang satu kamar saja, yang satu kan ada dua blok. Okay. Nah, ini tadi rapid kita fokuskan di satu blok di tempat pasien H itu berada. Dan baik kisah, sebelumnya kasus ini bermula dari salah satu karyawan pabrik rokok Simustika yang berinisial H berstatus PDP setelah mengalami gejala COVID-19. Hal ini yang membuat gugus tugas COVID-19 Kabupaten Tulungagung melakukan rapid test kepada seluruh karyawan pabrik rokok Simustika. Baik kisah, demikian dari Tulungagung, Jawa Timur. Muhammad Alif kembali ke MMTC Radio. Teaser, beralih ke berita selanjutnya. Sampai saat ini belum ada rumah sakit rujukan untuk pasien COVID-19 di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan alat dan kurangnya jumlah tenaga medis. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Yasinta yang akan melaporkan lebih jelasnya. Yasinta, bagaimana perkembangan dari rumah sakit yang ada di Kabupaten Lebong saat ini? Baik, Teaser, saat ini saya berada di RSUD Lebong, Provinsi Bengkulu.
Mengenai minimnya fasilitas kesehatan Kabupaten Lebong, perlu teaser ketahui bahwa RSUD Lebong sendiri adalah satu-satunya rumah sakit yang ada di kabupaten dan tak kunjung dijadikan sebagai rujukan. Adapun upaya yang dilakukan oleh RSUD Lebong jika nantinya ada kasus corona, seperti yang disampaikan oleh Oktarina, perawat RSUD Lebong sebagai berikut. Sudah disiapkan 27 kasur, 4 ventilator, 11 APD. Untuk tes corona sendiri belum ada, dan juga nantinya kalau ada PDP akan dirujuk langsung ke Arga Makmur. Di sini cuma isolasi sementara. Meskipun masih dinyatakan sebagai zona hijau seprovinsi Bengkulu, tentu masyarakat di sini dihimbau agar tidak mengunjungi rumah sakit kecuali ada keperluan mendesak. Tentu ini merepotkan masyarakat Lebong karena jika nantinya mereka membutuhkan tenaga medis, mereka tidak diperbolehkan untuk mengunjungi rumah sakit kecuali menderita gejala mendesak dan mirip gejala corona. Di belakang saya teaser, kita masih mendengar suara keramaian karena kurangnya ketegasan pihak rumah sakit dalam menjaga jarak sosial. Berikut adalah pernyataan Alpi Haryono mengenai hal tersebut selaku anggota DPRD Lebong. Mungkin nanti kita akan kerjasama juga dengan Dinas Ketenagakerjaan untuk mensosialisasikan, dan apabila ada kasus seperti gejala-gejala seperti yang sudah diberitakan, ini langsung cepat-cepat mendatangi fasilitas kesehatan untuk supaya cepat diisolasi. Tentu hal ini sangat disayangkan sekali teaser, terutama bagi masyarakat Lebong, seperti yang sudah disampaikan oleh Jahidar Saleh. Repot lah kalau harus misalnya dioper ke Arga Makmur. Jaraknya kan lumayan ya, 1,5 jaman. Terus kalau misalnya ada yang sakit nggak boleh berkunjung ke RSUD Lebong kan lumayan ribet, kecuali kalau emang mendesak gitu. Rumah sakit ini hanya akan berfungsi sebagai ruang isolasi sementara, mengingat keterbatasan alat kesehatan seperti APD, ventilator, dan juga ruang isolasi. Sebelumnya teaser, Kabupaten Lebong ini adalah satu-satunya zona hijau di Provinsi Bengkulu, mengingat belum adanya kasus corona. Meskipun begitu, masyarakat Lebong tetap dihimbau untuk tetap di rumah saja dan tidak bepergian kemana-mana. Itulah tadi laporan mengenai minimnya fasilitas kesehatan Kabupaten Lebong. Ya Cinta Salsabila melaporkan dari RSUD Lebong, kembali ke MNTC Radio. Teaser, masih tentang perkembangan kasus corona di Indonesia. Kasus ODP di Yogyakarta terus melonjak, khususnya di Kabupaten Sleman. Hingga saat ini, kasus ODP di Sleman sudah mencapai 1.757 orang. Inilah reporter kami Laili dengan laporan lengkapnya. Baik teaser, saat ini saya sedang berada di posko isolasi mandiri Padukuhan Ngaglik Sleman, yang mana tempat ini merupakan posko pencegahan penyebaran COVID-19 mandiri yang ada di masyarakat. Saat ini ODP di Sleman sudah melonjak hingga 1.757 orang. Jumlah ODP terbanyak berada di Kecamatan Depok sebanyak 323 orang. Untuk memutus rantai penyebaran virus corona, Bupati Sleman terus menghimbau masyarakat untuk tetap di rumah saja. Mengingat pemudik terus berdatangan di Sleman, dilansir dari Sleman TV, berikut pernyataan mengenai pemudik yang datang ke Sleman dan diminta untuk karantina mandiri dari Bupati Sleman, Sri Purnomo. Kepada masyarakat untuk bisa mentaati arahan dari pemerintah untuk melakukan upaya-upaya pencegahan, yaitu dengan pola hidup bersih dan sehat. Tidak keluar rumah apabila tidak ada keperluan yang mendesak, menjauhi kerumunan dengan menjaga jarak. Mobilitas tinggi menjadi salah satu faktor penyebab tingginya jumlah ODP, PDP maupun positif COVID-19. Faktor ini bukan hanya dikarenakan banyaknya jumlah pemudik yang terus berdatangan di Kabupaten Sleman. Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekda Kabupaten Sleman, Safitri Nurmaladewi menyebutkan, faktor yang menyebabkan tingginya jumlah ODP di Kabupaten Sleman tidak semua sebagai pemudik. Sebagian kemungkinan karena aktivitas masyarakat yang cukup tinggi seperti pedagang yang tetap berjualan di tengah pandemi namun tidak menggunakan masker. Sehingga masyarakat kurang memperhatikan bahaya dari virus corona sendiri.
Perlu teaser ketahui, masyarakat Sleman sudah cukup baik untuk bahu-membahu dalam menangani COVID-19 ini. Hal tersebut bisa diketahui dari pernyataan ODP yang sudah selesai karantina mandiri hingga dinyatakan negatif COVID-19. Berikut pernyataan dari Wisnu. Saya sudah menjalani karantina mandiri di rumah saya sendiri, seperti menjaga jarak dengan keluarga saya, terus tidak keluar rumah, tidak berinteraksi dengan orang di luar, seperti itu. Dengan kasus ODP yang terus melonjak, masyarakat diharapkan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan guna untuk mencegah penularan COVID-19. Demikian dari Sleman, Laili Fajrianti kembali ke MMTC Radio. Terima kasih teaser, Anda masih bersama kami. Dan berikut kita akan mengikuti laporan dari rekan kami Zaki tentang pemerintah Kota Balikpapan yang menutup sebagian jalan utama guna mencegah penyebaran COVID-19. Silakan Zaki. Ya, teaser, saat ini saya sedang berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Balikpapan. Masuknya Kota Balikpapan sebagai zona merah COVID-19, pemerintah Kota Balikpapan langsung bertindak dengan penutupan beberapa ruas jalan utama. Dan teaser, tepat di tempat saya berdiri, sedang berlangsung penutupan jalan di mana penutupan ini diharapkan mampu mencegah penyebaran COVID-19 semakin meluas. Penutupan sejak 31 Maret ini dilaksanakan sampai waktu yang belum ditentukan. Seperti yang dijelaskan Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi, melalui surat edaran Wali Kota tentang penutupan sementara beberapa ruas jalan utama dalam rangka pencegahan penyebaran virus COVID-19 sampai waktu yang belum ditentukan. Penutupan ini dilaksanakan pada pukul 9 sampai pukul 15 dan malam hari pada pukul 21 sampai 2 waktu Indonesia Tengah. Namun selama bulan Ramadan ada perubahan waktu penutupan, yaitu pada pukul 14 sampai pukul 19 dan pukul 21 sampai pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Penutupan ini sangat berdampak, yaitu penumpukan kendaraan di beberapa jalan alternatif di sore hari. Hal ini disampaikan oleh Kasat Lantas Polres Kota Balikpapan, Kompol Iriawan Setiono. Hari pertama kita evaluasi ketika kami lakukan penutupan di sore hari, sangat kendali dan aman. Tapi ada beberapa ruas jalan yang menjadi imbasnya seperti contoh di Kampung Timur, Serat 1, Sumberjo, Gunung Kawi. Hal ini karena ada pekerja yang pulang sore hari akan melalui jalur alternatif. Saat penutupan, hanya beberapa saja yang bisa melintas, seperti mobil pengantar logistik, bahan pokok, dan ambulans. Dan ada kebijakan khusus bagi karyawan yang akan pulang dan ingin melintas dengan menunjukkan tanda pengenal atau surat tugas dari kantor, seperti yang disampaikan oleh anggota Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, Reza Nur Fauzan. Hanya kebijakan dari Pak Wali Kota yang memberikan dispensasi bisa melewati akses yang kita tutup dengan persyaratan sesuai surat edaran, yakni menunjukkan ID card atau surat keterangan dari perusahaan masing-masing. Penutupan jalan ini banyak dikeluhkan pengguna jalan karena harus memutar lebih jauh. Pasalnya, selain harus memutar jauh, juga terkena macet di jalan alternatif, seperti yang disampaikan pengguna jalan Haryo Abrianto. Mas, saya jadinya harus memutar jauh. Biasanya sih saya kalau pulang ke rumah cuma 5 menitan. Sekarang harus mutar lewat Sumberjo dan kena macet sih biasanya. Jadi saya sampai rumah bisa sampai 20 menitan Untuk itu dihimbau agar masyarakat tidak keluar rumah apabila tidak terlalu perlu dan untuk tetap mematuhi aturan dari pemerintah. Demikian dari Balikpapan, Zaki Arif kembali ke MMTC Radio. Teaser, berita berikutnya datang dari Kota Lampung. Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung terus berupaya melaksanakan operasi Ketupat Krakatau 2020. Ada upaya terbaru yang dilakukan dalam operasi ini guna mencegah penyebaran COVID-19. Segera kita simak laporan dari reporter kami Kinan yang saat ini sudah berada di lokasi. Ya Kinan, apa upaya baru yang dilakukan dalam operasi ini? Ya Zahra, baik teaser, saat ini saya sedang berada di Jalan Raya Suban, Bandar Lampung. Terlihat di sini sedang dilakukan operasi Ketupat Krakatau 2020. Mulai hari ini teaser ada upaya baru dalam penyekatan kendaraan yang berasal dari luar Provinsi Lampung, yaitu dengan pemasangan stiker khusus sebagai penanda kendaraan yang telah diperiksa. Menurut Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad mengatakan pihak di Telantas Polda Lampung melakukan pemasangan stiker ini bertujuan untuk menghindari pemeriksaan berulang ketika kendaraan akan memasuki wilayah Kota Bandar Lampung. Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung yang tergabung dalam tim gugus tugas
Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Lampung terus melakukan kegiatan penyekatan dan penertiban terhadap kendaraan. Ya, itu tadi teaser dan juga Zahra pernyataan dari Kepala Bidang Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Lalu, bagaimana kondisi terkini di sana? Iya Zahra dan juga teaser, kondisi terkini bisa saya gambarkan. Di depan saya ini ada polisi yang baru saja melakukan pengecekan kepada salah satu pengendara mobil yang berplat B dengan cara mengecek KTP pengemudi dan juga penumpang mobil tersebut. Menurut Komisaris Polisi Reza Kohaimin, jika diketahui KTP pengemudi berasal dari kota Bandar Lampung, maka kendaraan akan ditempel stiker dan diperbolehkan melanjutkan perjalanannya. Akan tetapi, jika KTP pengemudi berasal dari luar kota, maka petugas akan langsung menyuruh pengemudi untuk segera putar balik dan tidak boleh memasuki kota Bandar Lampung. Kami melakukan razia penyekatan, pemeriksaan kendaraan dari luar kota Bandar Lampung. Pada saat pemeriksaan, kami menemukan kendaraan plat luar, namun penduduknya warga Bandar Lampung. Kami lihat dengan keterangan KTP, kami memberikan stiker ya dari BPBD untuk menjadi penanda ya agar tidak diperiksa berulang. Iya teaser, kegiatan ini disambut baik oleh para pengendara karena dinilai sangat efektif. Berikut pernyataan dari Irawan. Bagus. Malah lebih bagus karena kan bisa terkontrol ya mungkin ya. Karena kan banyak juga orang Lampung yang mobil platnya Jakarta gitu ya. Dengan harapannya tidak ya mudah dilihat lah gitu. Rencananya kegiatan ini akan terus dilakukan hingga 8 Juni mendatang. Sekian laporan dari Bandar Lampung. Safira Kinanti kembali ke MMTC Radio. Terima kasih teaser, Anda masih setia mendengarkan Top Report siang hari ini. Beralih ke berita selanjutnya, pedagang kaki lima atau PKL di wilayah Kabupaten Wonogiri tetap diperkenankan berjualan selama Ramadan. Segera kita simak laporan dari reporter Alinea yang saat ini sudah berada di lokasi. Silakan Alinea. Ya, terima kasih Zahra. Perlu diketahui teaser, saat ini saya sedang berada di kawasan Pasar Kota Wonogiri. Situasi di sini cukup ramai karena terdapat masyarakat yang sedang melakukan proses jual beli, tepatnya dengan para pedagang kaki lima. Menurut data yang saya peroleh, sebelum bulan Ramadan, para pedagang kaki lima di kawasan Wonogiri ini diliburkan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi keramaian dan kerumunan, melihat situasi pandemi COVID-19 pada saat ini. Berdasarkan instruksi dari pemerintah Kabupaten Wonogiri melalui Dinas KUKM Perindak, para PKL diliburkan sejak Selasa 17 Maret 2020, terutama untuk kawasan alun-alun Giri Krida Bakti yang menjadi pusat keramaian di Wonogiri. Pada akhir pekan, banyak sekali PKL yang memenuhi pinggir jalan di pusat kota Wonogiri tersebut. Pemerintah Kabupaten Wonogiri juga menurunkan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP untuk menggelar patroli rutin dalam menanggapi para PKL yang masih nekat berdagang. Menjelang Ramadan, sejak Maret 2020, sejumlah PKL mengusulkan permohonan agar diizinkan untuk berjualan takjil selama Ramadan. Perizinan tersebut mendapat respon positif dari pemerintah Kabupaten Wonogiri. Para PKL diizinkan berjualan takjil sejak hari pertama puasa, yaitu Jumat 24 April 2020. Akan tetapi, PKL hanya diperbolehkan berjualan satu jalur di depan Pasar Kota Wonogiri, tepatnya di kawasan Jalan Jenderal Sudirman ini. Hal tersebut membuat para pedagang mengurungkan niatnya untuk berjualan karena melihat situasi pembeli yang sepi. Berikut kutipan hasil wawancara saya dengan Erin Leswarno, selaku pedagang kaki lima. Ya, sejak ada pelarangan untuk berjualan di alun-alun itu ya sebenarnya itu pedagang itu diperbolehkan ya Mbak berjualan di depan pasar ya, tetapi itu karena pembelinya itu sepi ya Mbak, jadinya tuh para pedagang tuh memutuskan untuk tidak berjualan. Iya, padahal para PKL biasanya mendapatkan keuntungan yang lebih pada saat Ramadan tiba.
Selanjutnya, para pedagang yang ikut berjualan di depan Pasar Kota Wonogiri wajib menerapkan protokol kesehatan demi mencegah penularan COVID-19. Setiap pedagang harus menerapkan sistem takeaway, artinya pembeli tidak diperkenankan makan di tempat, melainkan harus dibawa pulang. Berikut ini kutipan hasil wawancara saya dengan Aldian selaku pembeli. Ya Mbak, kita beli itu harus take away, nggak boleh makan di sini. Intinya tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mengurangi penyebaran virus. Ya, tentunya para pedagang ini baru diperkenankan berjualan menjelang waktu berbuka puasa, yaitu mulai dari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Demikian dari Wonogiri, Alinia Edisiwi kembali ke MMTC Radio. Teaser, tetaplah ikuti himbauan dari pemerintah untuk tetap di rumah. Pastikan untuk rajin berolahraga dan mengkonsumsi vitamin. Beralih ke berita selanjutnya, Bupati Demak memutuskan untuk menerapkan physical distancing di Pasar Bintoro sejak 29 April. Hal ini dilakukan karena adanya peningkatan status tanggap darurat COVID-19 di Kabupaten Demak. Kami sudah terhubung dengan Kamal yang akan menyampaikan laporannya untuk Anda. Ya Kamal, bagaimana situasi terkini di Pasar Bintoro? Iya Zahra dan juga Teaser, saat ini saya berada di depan Pasar Bintoro, tepatnya di Kabupaten Demak. Bisa saya laporkan, situasi di belakang saya ini terbilang cukup ramai, di mana para pengunjung yang datang ini datang dari berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Demak. Teaser, di Pasar Bintoro ini telah menerapkan aturan physical distancing, yang mana aturan ini diberlakukan sejak tanggal 29 April kemarin, menyusul adanya surat edaran dari Bupati Demak yang mengatur tentang penataan dan pembatasan kegiatan perdagangan di kawasan Pasar Bintoro. Menurut Singgi Setiono selaku Jubir Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Demak, aturan jaga jarak ini diberlakukan mulai pukul 12 malam hingga 9 pagi. Berikut pernyataan dari Singgi Setiono. Dari jam 00.01 karena kita tahu Pasar Bintoro itu sudah mulai berjalan jam-jam segitu sampai jam 9 pagi. Jalan raya dipeta-petakan dengan jarak 1,5 meter dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang belanja tetap ada space sehingga tetap terpenuhi jarak nanti sekitar 1,5 meter. Perlu diketahui Teaser, di sini para pedagang diperbolehkan berdagang di sepanjang Jalan Raya Sultan Fatah atau tepatnya di depan Pasar Bintoro. Di sini telah disediakan tempat berukuran 2x2 meter yang ditandai dengan garis kuning. Untuk jarak sendiri antar pedagang satu ke pedagang yang lainnya berkisar 1,5 meter. Menurut Abdul Fatah selaku Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Bintoro, sangat setuju dengan adanya aturan baru ini. Aturan baru ini guna mencegah penularan COVID-19 di Kabupaten Demak. Berikut pernyataan dari Abdul Fatah. Sebagai wakil dari Paguyuban, dari wakil pedagang, memang kebijakan dari pemerintah daerah saya sangat setuju untuk menghindari penyebaran COVID-19 atau virus corona ini. Kami setiap hari dari Paguyuban sudah menginformasikan seluruh pedagang supaya untuk diwajibkan membawa masker, baik pedagang maupun pengunjung. Aturan jaga jarak di Pasar Bintoro yang semula dijadwalkan pukul 12 malam hingga pukul 9 pagi ini pada kenyataannya hanya sampai pukul 6 pagi saja. Hal ini membuat Martini selaku pembeli resah karena ketika datang pukul 5 semua dagangan sudah habis. Ada penataan baru, pasar di luar sampai pukul 9. Tapi kenyataannya malah tadi saya dengar jam 6, saya ke sini jam 5:15 sudah habis semua. Rencananya aturan physical distancing ini akan diberlakukan hingga tanggal 29 Mei 2020 untuk mencegah penularan COVID-19 di Kabupaten Demak. Demikian dari Kabupaten Demak, Kamaludin kembali ke MMTC Radio. Teaser, berita tadi sekaligus mengakhiri Top Report siang hari ini. Terima kasih untuk Teaser yang setia mendengarkan Top Report.
Saya Zara Jinan serta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat siang. Baru saja Anda menyimak Talk Report. NMTC Radio, The Next Generation Channel.